Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat yang saya bacakan menyatakan, orang benar disamakan dengan orang beribadah, dan orang fasik disamakan dengan orang yang tidak beribadah. Apa perasaan kita jika orang yang tidak suka beribadah itu adalah diri kita, sehingga kita masuk kategori orang fasik? Apa arti orang fasik? Orang fasik adalah orang yang mengaku percaya Tuhan, tetapi tidak mengamalkan perintahnya. Arti lainnya, orang fasik ialah orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan. Bayangkan, seorang yang tahu apa yang kita larang, tetapi orang itu mengabaikan aturan yang kita berikan, bahkan melakukan apa yang tidak kita harapkan. Apa perasaan kita? Tentu bisa saja kita marah, sedih, tidak suka, dan lain-lain. Itulah perasaan Tuhan kepada orang yang tidak beribadah sesuai perintahnya, sebab ia membuat hati Tuhan berduka, bahkan bisa menimbulkan kemarahan Tuhan. Kata Tuhan, akan ada bedanya antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Salah satu bedanya adalah tertulis pada Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Inilah bedanya. Orang yang beribadah akan dikasihi Tuhan, seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia, atau seperti seorang bapa menyayangi anak yang melayani bapanya. Lihatlah, sebuah gambaran yang sangat jelas. Tuhan menyayangi orang yang beribadah, seperti seorang bapa menyayangi anaknya. Orang yang tidak setia beribadah karena dianggap fasik, maka dia akan mengalami banyak hajaran dan hukuman akibat kefasikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak yang Engkau kasihi, maka sudah sepatutnya lah kami beribadah dengan setia kepadamu. Kami menyadari seringkali kami mengabaikan ibadah. Kami lebih mengutamakan hal yang tidak berkaitan dengan ibadah kami kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, agar saat bekerja, saat melakukan kegiatan kami sehari-hari, semua itu kami lakukan dengan motivasi beribadah kepadamu dan menghormati pribadimu melalui perkataan dan perbuatan kami. Tolonglah saya ya Tuhan, agar setia beribadah kepadamu bersama seisi rumah saya. Kiranya Engkau juga memberkati kami, kesehatan kami, pernikahan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan segala aspek kehidupan kami. Sebab janji-Mu adalah mengasihi umat yang beribadah dengan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.